Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sobat Kairos, banyak ajaran berkembang yang mulai mempertanyakan kebangkitan Yesus, atau bahkan yang mempertanyakan tentang kebangkitan manusia setelah kematian. Hal ini tentu meresahkan dan di pihak lain bisa saja menyesatkan. Sebab bisa saja iman seseorang terhadap Yesus terganggu, dan pengharapan orang terhadap hidup yang kekal mulai meragu, atau bahkan tidak percaya sama sekali. Gangguan dan kesesatan ini bisa menjadikan orang mengurungkan niat untuk bertobat dan mengalami pembaharuan hidup. Sebab bisa saja mereka menganggap hidup ini hanya tentang di dunia ini saja, menikmatinya tanpa harus memikirkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Orang Kristen di masa pelayanan Timotius juga mengalami hal itu, yang tentu berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat. Maka sangat perlu bagi Paulus memberikan peneguhan dan penguatan bagi jemaat agar tetap kokoh di dalam imannya. Dasar yang kokoh bagi keteguhan dan kekuatan iman itu adalah dengan kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan sembarang setia saja, namun ini merupakan respon sukacita karena kita semua telah dimeteraikan oleh Allah sendiri sebagai yang dikenalnya dan dipilihnya. Maka sesungguhnya kita adalah milik Tuhan yang dikasihinya, sehingga segala janji dan karyanya adalah nyata dan pasti bagi kita. Sobat Kairos, memahami diri kita sebagai milik kepunyaan Tuhan sejatinya akan mendorong semangat baru untuk meninggalkan kejahatan dan segala tindakan yang tidak berkenan baginya. Sangatlah tidak patut jika kita mengkhianati orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Sangatlah tidak patut jika kita tidak menghargai sang pemilik kita. Dan bukan itu saja, di saat masih ada orang-orang yang mencari Tuhan, mencari keselamatan, justru kita diperlakukan dengan istimewa. Allah sendiri yang mendatangi kita, memeluk dan merengkuh kita dengan cinta kasih. Ia mengenal kita sepenuhnya sebab Ia yang memiliki kita. Sobat Kairos, pemilihan Allah atas kita telah dimeteraikannya melalui keselamatan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Artinya, jangan pernah sia-siakan itu semua. Kita begitu berharga di mata Allah. Siapapun kita, apapun bentuk kehidupan kita, kita semua telah beroleh jaminan kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Maka hidupilah kematian dan kebangkitan itu. Jangan pernah tergoda dan tersesat oleh ajaran-ajaran sesat yang menggelisahkan. Kokohlah berdiri di atas dasar yang diletakkan oleh Allah dan yang telah meneguhkan dan memeteraikan pengakuannya atas kita, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!